Kayak sampai akhirnya keluar dari kelas, ibu nyuruh ganti baju waktu itu bang. Sampai selesai ganti baju, baru gue sempat nanya nih ke ibu, mau ngapain bu, mau kemana? Terus ibu bilang, sekarang juga kita harus pulang ke Banyuwangi saat itu. Hah? Ke Banyuwangi? Mau ngapain? Kok semendadak itu gitu loh. Akhirnya singkatnya di jam 8 atau 9 malam deh kita masuk kawasan Alas Roban. Sampai akhirnya di tengah-tengah perjalanan ban mobil bocor bang. Duh gitu, ser, bapak tuh hampir hilang kendali gitu loh. Kita melipir ke kiri banget waktu itu. Kok api unggunnya dari cuman 1 jadi nambah bang. Sekitar jarak 20-30 meter deh bang. Itu kayak di pinggir jalan ke dalam dikit lah gitu loh. Kayak manusia gak pakai busana, kepalanya itu kebakar kayak unggun. Alhamdulillahnya beberapa saat dari itu kita keluar. Tapi lo tau gak bang, waktu bapak ngecek jam saat itu jam berapa? Jam 1 malam. Itu kita keluar dari Alas Roban paling cuma sekitar 15 menit. Itu di jam berapa? Subuh bang. Anjir. Itu subuh, azan subuh. Dari semua kejadian yang terjadi nih, teror ini tuh terjadi karena apa sih penyebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat malam untuk teman-teman pelintas jalan gelap. Dan seperti biasa di jalan gelap ini kita udah kedatangan narasumber yang mau menceritakan tentang kejadian-kejadian menyeramkannya. Bicara tentang Alas Roban, mungkin kalian udah pasti berpikiran kalau Alas Roban ini adalah jalur yang paling angker. Dan narasumber kita malam ini bakal nyeritain kejadian-kejadian menyeramkan yang dialaminya pada saat dia melintas jalur Alas Roban. Penasaran dengan kisah seperti apa? Tapi sebelum kita masuk cerita, gue mau ngajak kalian yang mau jadi narasumber. Bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan langsung aja kita kenalan sama Mbak Yesi. Halo Mbak Yesi, apa kabar Mbak? Iya halo. Mbak Yesi, ini kejadian yang mau ceritain ini di Alas Roban ya? Iya betul. Wah ini gila nih, kalau udah ngebahas tentang Alas Roban, gue tuh selalu tertarik. Karena menurut gue nih Alas Roban jalur yang horor kali ya. Iya betul. Karena banyak banget orang yang ngalamin kejadian di sana. Iya. Kayak ini kejadian tahun berapa sih? Ini kejadian tuh tahun 2004. 2004? Ya. 20 tahun lalu ya kurang lebih ya? Betul. Waktu kejadian umur lu masih berapa? Dan Masih sekitar 14 tahun waktu itu umur. Kelas 2 SMP. SMP? Ya. Alas Roban ya? Ya betul. Baik sih, waktu kejadian lu ngalamin di sana sama siapa aja nih? Waktu itu gue ngalaminnya bareng keluarga. Bareng keluarga? Iya. Bareng ibu, bapak, adik, sama kakak. Oh berlima berarti? Betul sekali. Wah ini sedikit aja nih Kak, sebelum kita masuk ke cerita fullnya ya. Ya. Lu ngalamin kejadian apa sih di sana? Jadi yang gue alamin itu sebelum sampai ke Alas Roban, gue sempet dimimpiin sosok ibu-ibu. Sampai gue dilihatkan sosok yang menyeramkan waktu sampai di Alas Roban. Dan gue sama keluarga disesatkan berjam-jam di Alas Roban itu. Wah gila nih, ini kayak menarik banget nih buat didengerin secara lengkap nih. Iya. Gue udah penasaran nih Kak, mau denger cerita lu seserem apa sih. Dan gue yakin juga teman-teman nih udah penasaran mau denger cerita dari Mbak Yesi. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Oke bang, jadi waktu itu tuh hari sekolah. Dan gue sama kakak gue tuh kayak ya sekolah kayak biasanya gitu loh. Kebetulan gue sama kakak gue satu sekolah. Gue sama kakak gue cuma beda 1 tahun. Jadi kita sekolah di sekolah yang sama waktu itu. Di saat jam pelajaran itu, tiba-tiba ibu datang minta izin ke guru untuk gue pulang cepet saat itu bang. Oke, itu jam berapa tuh? Itu sekitar jam 9 atau jam 10 lah gitu loh, masih dalam kondisi belajar waktu itu. Oke, sampai akhirnya keluar dari kelas, ibu nyuruh ganti baju waktu itu bang. Di situ gue sempet bingung sih bang, kenapa ganti baju gitu loh.
Sampai selesai ganti baju, baru gue sempat nanya nih ke ibu, mau ngapain bu, mau kemana? Terus ibu bilang, sekarang juga kita harus pulang ke Banyuwangi saat itu. Hah? Ke Banyuwangi? Mau ngapain? Kok semendadak itu gitu loh. Terus ibu bilang, udah ikut aja. Baju semua juga udah disiapin. Kebetulan kakak gue juga udah rapi bang. Udah ganti baju juga gitu loh. Sampai akhirnya kita jalan ke mobil. Saat itu kita pulang pakai mobil pribadi waktu itu. Ternyata udah ada adik gue bang di situ. Adik gue waktu itu umur 7 bulanan deh kalau nggak salah, masih bayi deh pokoknya. Singkat ceritanya kita jalan, kita mulai perjalanan saat itu juga tanpa pulang ke rumah. Jadi saat itu juga kita langsung menuju ke Banyuwangi saat itu. Di mobil gue juga nggak sempet banyak nanya ya, karena ibu bilang kayak udah ikut aja, nggak usah nanya-nanya gitu loh. Kakak gue juga kebetulan kan dia orangnya juga agak pendiam ya, jadi dia nggak terlalu kayak ini mau kemana sih gitu loh. Udah kita jalan, beberapa jam dari kita jalan, mungkin karena gue juga capek ya, akhirnya gue ketiduran tuh bang di situ. Dan di situ gue dimimpiin bang, dimimpiin hal yang kalau menurut gue tuh kayak antara nyata dan enggak, tapi kayak nyata gitu loh waktu itu. Jadi waktu itu gue dimimpiin kita kayak berhenti di salah satu rumah makan gitu. Di rumah makan itu rame deh, pokoknya rame bener-bener kayak nyata, kayak bukan mimpi gitu loh bang. Di rumah makan itu gimana ceritanya, kita lagi makan, tiba-tiba di mimpi gue tuh adik gue hilang bang, adik gue yang bayi hilang. Wah di situ kondisinya juga udah chaos banget deh. Nyokap udah nangis, bokap juga udah kebingungan, sempet dibantuin juga sama pelayan yang ada di rumah makan itu buat nyariin. Kita bingung, di mimpi itu gue juga kayak, ya posisi gue juga masih kecil lah saat itu ya, gue juga bingung mana. Tiba-tiba dari jauh itu ada ibu-ibu bang, ada ibu-ibu gendong bayi, yang ternyata bayi yang digendong itu adik gue bang. Ibu-ibu itu gak ngomong apa-apa, dia cuma ngasih ke nyokap, nih. Dia gak ngomong apa, dia cuma bilang nih. Nyokap dalam kondisi yang tadi nangis, panik, histeris, langsung ngambil adik waktu itu. Ya Allah nah. Bokap juga mungkin karena panik ya, jadi bokap nggak sempet kayak apa gitu di situ, kayak buah nggak. Di mimpi gue ibu-ibu itu cuma sekedar ngasih adik gue, habis itu nggak ada. Sampai akhirnya gue kebangun nih, tapi gue kebangun tuh dalam kondisi yang jantung berdebar. Gue kayak habis ngalamin kejadian itu gitu loh bang waktu gue bangun. Sampai kakak gue bilang, lu kenapa dek, kata dia. Nggak apa-apa, bilang gitu. Mah udah sampai mana? Nyeplok gitu kan, gue udah sampai mana? Katanya, kenapa emang masih jauh? Ibu bilang kayak gitu. Gue cuma ngomong gitu karena masih kayak mikir, mencerna ini tuh nyata apa mimpi, tapi kok kayak nyata gitu rasanya. Dari rasa deg-degannya, dari rasanya apa tuh kayak bener-bener nyata waktu itu. Sampai akhirnya di situ coba buat tenangin diri kayak, ayo udahlah bunga tidur mungkin ya gitu loh. Singkat ceritanya dari mimpi itu nggak berani ngomong atau bahas apa-apa nih. Di perjalanan gue ngobrol lah sama kakak gue nih bang, ngobrol lah masalah kita di sekolah gitu loh, ngobrol. Ibu juga ngobrol sama bapak, waktu itu adik juga lagi tidur waktu itu posisinya. Sampai beberapa jam dari gue mimpi, bapak bilang makan dulu yuk, kita belum pada makan kan. Oh iya pak, iya gitu. Berhentilah kita ke rumah makan. Dan lu tahu bang, rumah makan yang bapak gue berhentiin itu sama persis kayak rumah makan yang di mimpi gue itu. Persis sama, gak ada bedanya. Gue sempet kaget kan, gue sempet kayak, kok semuanya sama, gak ada yang beda sama sekali. Sampai akhirnya ibu turun, bapak turun, kakak gue turun, gue belum turun bang. Saking gue kagetnya. Sampai bapak bilang, kenapa dek turun udah cepet. Udah situ gue langsung turun. Akhirnya gue turun tuh bang. Nah pas gue turun masuk ke rumah makannya itu benar-benar sama ternyata bang. Bukan depannya aja tapi dalamnya itu benar-benar sama. Jadi di sebelah kanan itu kayak ada prasmanan khusus kayak pemudik gitu loh. Di sebelah kirinya untuk pesanan kayak on the spot gitu loh. Kita baru mesen baru dibikin waktu itu. Gue juga sempet kayak, iya apaan sih nih, kok bisa bener-bener dari depan sama, dalamnya sama gitu loh. Sampai akhirnya
ibu sama bapak duduk di salah satu meja. Gue izin nih buat ke toilet, buat cuci muka gitu loh, mau nyegerin muka aja gitu loh karena shock tadi gitu loh. Keluar lagi, makanan udah ada nih, jadi gue dipesenin sama ibu waktu itu. Kita makan, tapi kan gue masih kaget ya bang ya, gue jadi lebih banyak diem di situ. Diem sampai ibu sempet, jadi kenapa dia sakit gitu loh. Enggak kok bu, enggak, aku bilang gitu. Selesai, kita mau lanjutin perjalanan. Jadi bedanya di mimpi gue sama nyata saat itu cuman di adik gue doang bang. Di mimpi gue adik gue hilang, di kenyataannya enggak. Enggak ada kejadian kayak misalkan chaos adik gue hilang, enggak ada. Biasa aja kita makan gitu loh, cuman memang tempatnya itu persis banget sama yang gue mimpiin gitu loh. Sampai akhirnya gue pulang, masuk ke mobil, posisi gue waktu itu ada di sebelah kiri bang. Jadi di sebelah kiri, jadi depan ibu sama adik, gue di belakang ibu gitu loh. Jadi pas mobil itu mau keluar dari rumah makan itu, mau lanjutin perjalanan, di samping rumah makan itu ada ibu-ibu yang gue mimpin itu bang. Ibu-ibu yang persis di mimpi gue, dengan dress yang sama, dengan penampilan yang sama. Cuman bedanya kalau di mimpi gue dia gendong adik gue, di kenyataannya dia berdiri di samping rumah makan. Lagi-lagi gue kaget bang, gue kayak astagfirullah, gue tegesin lagi itu sama, itu ibu-ibu yang sama. Sampai mobil gue di jalan itu gue masih nengok ke belakang bang, gue masih nengok ke belakang buat mastiin, dan itu ternyata benar-benar sama, benar-benar ibu-ibu yang sama di mimpi gue. Gue sempet kaget kan, gue sempet kayak Allah Akbar, ini apaan, astagfirullahaladzim, kok ada ibu yang di mimpi gue gitu loh bang. Sempet kaget, sempet bengok. Lagi-lagi kakak gue bilang, lu kenapa sih, aneh banget dari tadi, kata dia. Enggak, gue gak kenapa-napa, aku bilang gak kenapa-napa, tetep bengong gitu loh, kayak ini apaan sih, mau ada apa, mau coba berpikir positif pun jadi kayak gak bisa gitu loh. Kok dari rumah makan sama, terus ibu-ibu yang di mimpi juga sama gitu loh. Sampai akhirnya kakak gue cuma bilang, dulu gak usah kebanyakan bengong deh, baca-baca doa, lu dari tadi aneh banget, kata dia gitu. Aku bilang ya, gue cuma kayak gitu doang. Udah, akhirnya dari situ coba buat gue kayak relax, buat kayak udahlah ini perjalanan kita masih jauh banget gitu loh kalau gue kayak gini terus tuh kayak malah jadi parno nantinya kan. Kayak gue coba istighfar, baca bismillah, gue cairin suasana dengan ngobrol sama bapak, sama ibu, sama kakak juga. Kita ngobrol. Akhirnya singkatnya di jam 8 atau 9 malam deh, kita masuk kawasan Alas Roban. Seharusnya sih kita tuh sampai di Alas Roban itu sekitar jam 4-5 sore juga udah sampai harusnya. Karena waktu itu bawa bayi ya, jadi kita banyak istirahatnya gitu loh bang. Mungkin rewel kali ya. Iya, rewel udah gitu kan emang ya kasihan lah. Adik waktu masih 7 bulan di dalam mobil terus kan, jadi kita ngeres di pom bensin lah, dikit-dikit berhenti gitu loh buat hirup udara segar lah gitu. Nah sebelum kita masuk ke wilayah Alas Roban, bapak sempat berhenti, sempat bilang kayak, "Do, ayo kita baca doa semua yuk, ibu baca doa semua gitu loh biar dilancarin perjalanan." Kita baca doa di situ, bapak yang mimpin. Habis itu lanjutlah kita perjalanan. Begitu lanjut perjalanan, di awal perjalanan nggak ada apa-apa tuh. Kalau masih ada kayak bis yang lewat, truk yang lalu-lalang masih ada beberapa waktu itu. Sampai akhirnya di tengah-tengah perjalanan, dor gitu, bapak tuh hampir hilang kendali gitu loh. Kita melipir ke kiri banget waktu itu. Di situ ibu sempat kayak astagfirullahaladzim. Gua sama kakak juga sempat, kenapa pak gitu kan. Keadaannya ricuh, bapak juga astagfirullahaladzim, ini kenapa gitu kan. Sampai kira bapak turun, ternyata ban mobil sebelah kanan itu bocor, pecah gitu loh. Waktu itu kondisi Adi tuh lagi tidur. Jadi ibu turun nitipin ke kakak, gue ikutan turun nih nemenin. Nah posisinya bapak itu di sebelah kanan waktu itu, jadi di
jalanan ya, di jalanan. Nah, gue sama ibu itu di sebelah kiri, yang otomatis belakang kita itu hutan. Oke. Jadi Alas Roban itu kan kiri kanannya memang hutan lepas ya, benar-benar hutan gitu loh. Nah, pas lagi ngeliatin itu di belakang bapak, hutan yang belakang bapak, itu gue ngeliat kayak, kalau saat itu gue mikirnya api unggun ya bang ya. Jadi kayak api unggun gitu loh. Dan karena itu hutan, jadi gue berpikir ya itu ada orang camping gitu loh, nyalain api unggun. Nggak ada berpikir kayak yang lain-lain deh. Sampai bilang ke, ih ibu itu ada camping gitu loh. Camping kata gitu, iya ibu itu di belakang bapak ada camping di hutan belakang. Bilang, dek gak usah ngawur kata gitu, udah baca bismillah atau nggak masuk katanya. Ibu pindahlah posisi ke samping bapak. Gue masih fokus berdiri ngeliatin, kok api unggunnya dari cuman 1 jadi nambah bang. Jadi tuh yang gue lihat nih lumayan jauh nih jaraknya, tapi kelihatan kalau itu kayak api unggun. Yang tadinya 1, dia muncul lagi 1, sampai dia tuh banyak. Gue bilang, kok api unggun makin lama kayak nyala satu gitu. Sampai akhirnya gue perhatiin api unggunnya ngedeket bang. Ngedeket kayak jalan nyamperin gitu loh. Gue liatin itu ibu sama bapak di depan. Gue udah fokus gitu, apaan? Jalan ke depan sekitar jarak 20-30 meter deh bang. Itu kayak di pinggir jalan ke dalam dikit lah gitu loh. Itu gue udah kelihatan bang, itu bukan api unggun. Itu tuh orang kayak manusia nggak pakai busana, kepalanya itu kebakar kayak api unggun. Jadi yang gue liat api unggun itu tuh kepala bang kebakar. Lo tau nggak? Jadi dari jauh tuh kayak obor, tapi gagangnya obor itu badan manusia. Itu ada perempuan, ada laki-laki, dia tanpa busana, tapi kepalanya itu kebakar. Gue panik dong bang, gue bilang, bu, ibu itu apa ibu gitu, karena dia kenapa, bu. Di situ gue cuma nunjuk, bu gitu. Dari gue ngeliat itu, ibu nyamperin, gue pingsan saking gue udah gemeternya ya, karena itu tuh bener-bener orang yang nggak pakai apa-apa, tapi kepalanya kebakar gitu loh. Itu ada sekitar 30-50 orang yang berjejer. Sadar gue di mobil bang. Gue sadar tuh dalam kondisi kayak ibu, bapak gitu. Udah tenang. Kata bapak tenang, minum dulu. Bapak sempat kayak yang ngebacain doa lah di minumannya gitu loh biar gue tenang. Gue minum, gue nangis bang di situ. Kata gue kayak, ih ibu itu apaan gitu. Ada orang, gue bilang ada orang kepalanya kebakar. Ibu cuman kayak, udah diem istighfar. Tapi gue terus-terusan kayak, tapi ada orang ibu palanya kebakar ibu gitu. Di situ ibu cuma kayak iya udah selesai kita jalan yuk dede, diem istighfar katanya. Udah tuh gue istighfar di situ, coba kayak nenangin diri dah. Sampai akhirnya gue dipeluk nih sama kakak, kayak udah sini gitu deket gue aja kata dia. Gue dipeluk itu gue masih nangis deh kayak apa sih bang yang gue lihat tadi gitu loh. Abis kayak gitu bapak baca bismillah. Udah yuk kita lanjutin perjalanan biar cepet sampai kata bapak. Iya, disitu gue udah melukin kakak udah kayak nangis. Kakak gue cuman kayak iya udah. Ini dikit lagi nyampe kok kata dia, udah. Nah di saat gue juga udah tenang nih bang, masih di senderan sama kakak waktu itu, kepala gue nengok ke arah jendela gitu loh. Nggak tahu kenapa, entah karena gue ngelamun atau gimana ya, di bayangan gue itu ada sosok ibu-ibu yang tadi gue lihat bang. Ada sosok ibu-ibu itu kayak ngikutin kita gitu loh di samping. Tapi entah itu karena gue ngelamun atau gimana ya, cuman bawaannya tuh setiap gue ngeliat itu ibu-ibu tuh gue tenang. Kayak tenang aja gitu loh sampai gue diem. Si ibu-ibunya kayak, ya kalau kita mikir keadaan jernih, ibu-ibu itu ngikutin pakai apa? Terbang, ya kan? Pokoknya bener-bener ada di samping jendela gitu ngikutin. Sampai itu gue bilang, ih tenang aja bawaannya gue ngeliat itu ibu-ibu gitu loh. Sampai ibu bilang, pak berhenti dulu deh pak gitu katanya. Bapak berhenti, baca bismillah yuk pak kata gitu. Kenapa? Kok kayaknya kita diputer-puterin ya. Bapak lihat jam akhirnya. Begitu bapak lihat jam, bapak kan inget waktu masuk itu sekitar jam 9 lah kita masuk Alas Roban. Itu udah jam 1 malam. Kita belum keluar ke Alas Roban. Logikanya jalur Alas Roban itu cuma sekitar 2 jam paling lama kita keluar.
2 jam paling lama. Ini jam 9 ke jam 1, 10, 11, 12, 1, 4 jam kita belum keluar. Di situ bapak juga langsung istighfar, langsung bilang, oh iya ya bu ya, kok kayaknya nggak ada kendaraan lain ya, bapak bilang. Di situ gue mikir kayak, baru kita kayak ke flashback ke belakang, kok iya ya, kok dari tadi dari yang gue pingsan, kok kayak nggak ada kayak kendaraan yang lalu lalang kayak tadi gitu loh, nggak ada kendaraan kayak bis atau apa yang lewat gitu loh, kok ini bener-bener kayak sepi banget gitu loh. Dari situ bapak juga udah kalut ya, kondisinya juga udah lumayan kayak panik semua waktu itu. Sampai bapak akhirnya buka jendela mobil waktu itu. Nah gue juga ikut nih buka jendela mobil. Tapi anehnya di situ tuh nggak ada rasa angin yang gue rasain bang. Harusnya ada dong, itu kita ada di hutan loh, otomatis banyak angin kan. Ini nggak ada, suasana tuh kayak kita bener-bener lekep gitu loh. Bapak juga sempet kayak nengok ke arah jendela kan, terus nggak lama dia tutup nih, disuruh nutup jendela. Di situ gue sempet kayak mikir, bapak sempet diem tuh, ada sekitar 2 menit bapak diem. Ibu juga diem sambil nenangin adik yang masih nangis. Bapak diem, nggak tahu apa yang dibaca sama bapak. Beberapa menit kemudian baru bapak bilang, yaudah yuk, bismillahirrahmanirrahim katanya, kita jalan. Di situ gue sama kakak juga lumayan kayak, ih ini ada apaan sih gitu loh. Sampai akhirnya ngelanjutin perjalanan. Alhamdulillahnya beberapa saat dari itu kita keluar. Tapi lo tau gak bang, waktu bapak ngecek jam saat itu jam berapa? Jam 1 malam. Itu kita keluar dari Las Roban paling cuma sekitar 15 menit. Itu di jam berapa? Subuh bang. Wah, anjir. Itu subuh, azan subuh. Kita keluar dari Las Roban itu rame langsung. Suasana rame, terus azan subuh. Bapak istighfar lagi, melipir lagi. Bapak bilang astagfirullahaladzim. Ibu cuma bilang, Pak, subuh Pak, katanya gitu. Iya subuh, katanya subuh. Di situ bapak nyari masjid terdekat buat tenangin juga sama sholat. Kebetulan waktu itu gue juga lagi halangan. Jadi yang gak turun gue doang. Kakak, ibu sama bapak turun, adik gue pegang waktu itu. Di situ gue megang adik sambil mencerna semuanya ya, bingung. Bapak juga sholat maksudnya biar kita dilancarin sama ibu. Adik juga keluar dari Alas Roban diem, nggak nangis lagi. Di situ gue diem, gue bingung ini apaan. Baru 15 menit yang lalu loh jam 1 malam. Gila sih. Kok kita keluar udah subuh, bener-bener azan subuh waktu itu. Singkat ceritanya, bapak kelar sholat, ibu kelar sholat, kakak kelar sholat, ibu nangis. Gendong adek, terus ibu bilang, bapak ini gimana? Katanya gitu, lanjut. Ya bismillah lanjut, katanya gitu. Situ ibu udah kayak abis nangis, yang bener-bener nangis sampai matanya bengkak gitu loh. Situ gue juga bilang, Pak ini apaan Pak? Gitu ya. Enggak apa-apa, kata bapak. Udah yuk baca bismillah yuk biar kita sempet sampai, kata gitu. Udah di situ gue baca bismillah, kakak gue juga mukanya udah mulai panik, nggak kayak sebelumnya ya kan, dia sebelumnya kayak ya biasa aja, lo kenapa sih gitu, dia biasa aja. Bapak juga mulai kayak ini apaan gitu loh, cuman yang bikin kita tenang itu udah rame kondisinya. Kondisinya udah bener-bener kayak ya bener-bener jalanan gitu loh, rame, banyak mobil, banyak bis, banyak orang jualan, intinya udah tenang waktu itu. Waktu itu kita sampai juga dalam kondisi yang sama-sama udah capek semua lah ya. Jadi kita nggak ada yang kayak ngomong yang kayak apa gitu. Udah kita diem-dieman aja sampai gitu loh. Sampai akhirnya gua ke kamar sama kakak, ibu sama bapak ya ke kamar sama adik juga. Di situ ya gue mandi lah, bersih-bersih gitu loh. Nah di situ waktu gua keluar kamar sih, ibu sama bapak sempat ngobrol ya sama nenek, tapi nggak tahu lah apa yang ngobrolin. Di situ juga ada adiknya bapak waktu itu. Jadi rumahnya adiknya bapak tuh nggak terlalu jauh dari situ. Jadi situ tuh kayak lagi pada ngumpul ngobrolin apa, gue juga nggak tahu deh waktu itu. Ternyata gue istirahat nih bang, tapi nggak tahu kenapa gue ngerasain badan tuh kayak sakit gitu loh. Awalnya gue mikir itu ya mungkin karena emang gue capek perjalanan kali ya. Tapi lama-lama kok sakitnya beda. Kayak badan itu sakit setulang-tulang, terus kayak dihimpit, kayak dipeluk tapi kenceng banget gitu loh. Sesak gitu loh. Sampai kakak bilang, Dek kenapa Dek? Enggak, sakit badan. Kakak megang kepala, ternyata gue panas bang.
panas bener-bener tinggi gitu loh. Manggil ibu datang, megang badan, Dede kenapa katanya gitu, nggak tahu mah sakit, sakit badan gitu, pusing nggak pusing, cuma sakit gitu loh. Apa yang dirasain? Badan sakit, dadanya sesek, bilang. Akhirnya ibu ngambilin obat gitu loh, atau lah obat apa gitu loh, langsung dikasihin. Ini dia minum katanya. Udah diminum, kalau dari yang gue rasain ya udah minum obat gue tidur. Tapi kalau kata ibu gue ngikut malam-malam. Jadi kalau dari versi ibu nih ya, waktu ibu keluar kamar sekitar jam 3 pagi, gue ada di ruang tamu bang. Duduk aja gitu di ruang tamu begini, duduk sambil nunduk. Tapi kalau yang gue rasain ya gue tidur, gak ada ngigo atau apapun. Duduk di ruang tamu begini, ibu nyamperin, kata ibu, dia ngapain di sini katanya. Pas ditepuk sama ibu, gue pingsan lagi. Ibu ceritanya gitu ya, gue pingsan lagi, dibawa ke kamar. Pantesan pagi-pagi sekitar habis subuh gue bangun, di situ udah rame bang di kamar. Ada bapak, ada ibu, ada nenek, ada adiknya bapak di situ. Gue bingung kan, kok rame banget. Gue bilang, Dek, Dede udah bangun kata dia. Udah, kenapa mah? Enggak, nggak apa-apa, mandi ge katanya. Habis itu kita ke rumah Mbah Joko kata dia. Kalau Mbah Joko itu kalau di situ tuh kayak bisa dibilang orang pinter gitu loh. Oke. Intinya kalau misalkan kita kayak berobat, ada dokter cuman jauh ya di kota gitu loh. Kondisi rumah nenek itu yang benar-benar dari kota masih sekitar 3 jam lagi gitu loh kondisinya. Jadi di situ nggak ada dokter. Paling kita kalau berobat, kalau nggak ke mantri, ya dikasih air gitu loh. Ada orang pintar di situ. Oh iya, aku bilang gitu. Selesai mandi, disuruh makan dulu. Habis makan, baru ke rumah Mbak Joko. Ke rumah Mbak Joko, pas di rumah Mbak Joko itu, kayak gue nggak tahu ibu ngomong apa ke si Mbahnya datang, terus Mbahnya ngeliat, cuma ngeliat kayak gini doang. Oh, apa Ndok yang dirasain? Kata dia. Badan sakit Mbak, gitu loh. Badannya sakit gitu, karena terus dadanya sesek. Gue bilang gitu. Oh, ya Rene, katanya sini gitu, pakai bahasa Jawa. Gitu, dipegang, tangan gue dipegang bang. Cuma dipegangin aja, terus Mbak Joko merem. Gue nggak tahu deh Mbak Joko ngapain, dipegang tangannya, terus dia cuma bilang, oh yaudah Ndok, nggak apa-apa gitu kan. Bilanglah ke ibu, iki no pendek jalan. Pokoknya bahasa Indonesia ini kenapa di jalan? Emang di jalan ada apa gitu? Nah, ibu cerita nih ke Mbak Joko apa yang kita alamin di jalanan gitu loh. Sama termasuk apa yang gue lihat. Tapi nggak cerita yang masalah gue ngeliat ibu-ibu itu loh. Karena gue kan nggak cerita ya. Jadi ibu cuma cerita yang gue lihat sama perjalanan kita. Oh alah, kata si Mbak. Ya udah nggak apa-apa kata gitu. Ini si Endo sawan dalan, pokoknya kayak sawan jalan gitu bahasanya. Jadi gue ngelihat hal-hal yang harus nggak gue lihat di badan gue nya nggak kuat gitu loh bang. Jadi kalau kata si Mbak bisa dibilang ketempelan hawa gitu loh, ketempelan hawa dari yang gue lihat. Badan gue nya nggak terima, nggak kuat gitu, jadi sakit. Jadi di situ tuh Mbah kayak ngasih air, suruh diminum. Jadi yang satu di botol, yang satu disuruh diminum di situ gitu loh. Situ gue minum, terus Mbah ngasih kayak kembang gitu loh. Kembang katanya disuruh dimandiin. Gue disuruh mandi kembang itu. Gak tahu buat apa lah, pokoknya intinya saat itu gue cuma ngikutin apa yang disuruh gitu. Sampai ke rumah, akhirnya dimandiin sama ibu pakai air kembang yang dikasih sama si Mbah. Selesai dari itu ibu bilang, Bismillah ya dia, semoga sembuh habis ini. Iya mah, gue cuma bilang kayak gitu. Nah di situ selesai mandi air kembang, emang bener enak kan bang badan gue waktu itu. Yang tadi aja ngerasa kayak ngap, ngerasa sakit, lama-lama tuh enak kan badan dari dimandiin. Sampai akhirnya di hari ketiga lah kalau nggak salah gue di situ udah sembuh nih, udah enak. Mulailah gue keluar kamar. Tadinya kan benar-benar kegiatan lebih lama di kamar ya, keluar paling kalau misalkan kayak mau makan atau mau buang air kecil atau mau mandi baru keluar, selebihnya di kamar. Waktu badan udah enak gue keluar nih bang, ya main lah sama saudara di luar dan lain sebagainya. Nah waktu pas gue lagi keluar, zaman dulu tuh ada yang namanya buffet gede, kaca gitu, full kaca, yang isinya tuh kadang dikasih kayak foto-foto, terus kayak
pernak-pernik zaman Hiasan dulu, gitu ya? hiasan zaman dulu gitu loh. Saya gue liatin nih bang, karena kayak ada, ini foto bapak dulu waktu muda, ini foto, pokoknya foto Nostalgia lah ya. nostalgia. Oh ini foto bapak, oh ini foto ini nih gitu kan, banyak lihat. Sampai di ujung foto itu bang, ada foto ibu-ibu, mirip ibu-ibu yang gue lihat itu. Di ujung itu ada foto yang mirip banget ibu-ibu yang ada di mimpi gue bang. Bedanya di foto itu dia disanggul pakai kebaya, intinya fotonya rapi. Ibu yang gue lihat itu rambutnya kayak dikuncir biasa terus pakai dress jadul gitu loh. Gue bilang, hah, kok ini mirip, kata gue. Sampai gue ambil bang, gue tegesin lagi kayak, hah, iya ini mirip. Gue nanya lah, nek gitu, oh pondok, kata gitu. Nek ini siapa? Mulai kan, Bendi, katanya ini siapa? Oh itu Buyut, katanya. Hah? Buyut, kata-kata. Mbah Buyut? Iya Mbah Buyut waktu muda, katanya. Ya Allah bang, di situ gue lemes, kayak langsung, hah, astagfirullah, ini Mbah Buyut gitu kan. Di situ gue nangis kan, nangis aja, pengen nangis aja, nangis. Loh, kenapa Ndok? Kata nenek. Nenek kan manggil ibu itu sih ya. Sih, Iki kenapa anakmu, kenapa? Situ kenapa deh, kenapa? Barulah gue cerita bang, dari yang gue mimpi sampai di kenyataan gue ngeliat tuh ibu-ibu di pinggir, sampai pas gue habis pingsan gue ngeliat ibu-ibu itu di jendela. Gue cerita semua sampai nangis. Terus itu si nenek, oh Alandu kenapa gak cerita, katanya. Ya enggak, dia mikirnya itu ya cuman kayak kebetulan mimpi biasa, dia juga nggak tahu ini siapa kan gitu. Baru tahu kalau ini Buyut gitu. Oh alah, yaudah besok kita ke Mbah Joko lagi, katanya gitu. Besokannya pagi-pagi sebelum balik ke Jakarta, kita ke rumah Mbah Joko lagi. Ibu cerita lah sama nenek tuh, gini. Situ Mbah Joko bilang, oh alah alhamdulillah kalau gitu, katanya gitu ya, berarti ini Mbah Buyut lagi ngejagain cicitnya, katanya gitu ya. Oh alah, tapi ini ibu kan takutnya kayak ada hal-hal lain yang gimana ya, katanya. Oh nggak apa-apa, katanya. Ini Mbah Buyut ngejagain cicitnya, katanya gitu. Alhamdulillah dijagain Mbah Buyut, katanya gitu. Karena situ ibu langsung kayak, astagfirullahaladzim, jadi kenapa nggak cerita, intinya gitu kan. Bapak juga mulai kayak, kok sampai nih seumur umurnya sampai 14 tahun nggak pernah diliatin wujudnya Mbah Buyut yang masih muda, kok ini diliatin gitu loh. Sempet kayak, udah nggak apa-apa, kata gitu. Mbah Buyut baik, kata gitu, jagain cicitnya, katanya. Nggak apa-apa, mau pulang ke Jakarta ya, kata Mbah Joko. Iya mbak. Nah bapak itu dikasih kayak bungkusan, gue nggak tahu apa isinya bungkusannya, tapi kalau kata Mbah Joko mudah-mudahan jadi tolak bala di jalan. Jadi nggak ada kejadian yang kayak kemarin lagi, kata bapak. Dikasih bungkusan semana ya, kotak lah kecil lah gitu loh, bungkusan disuruh dikantongin, nanti suruh ditaruh di dashboard mobil gitu loh di depan, disuruh taruh di situ, katanya sekalian baca bismillah lah gitu loh biar aman. Oh iya diterima nih sama bapak. Akhirnya siang jam 11-an kita mutusin buat balik ke Jakarta. Waktu itu jam 11 sampai jam 12 lah gitu, udah siang deh pokoknya. Pamitan, kondisi gue juga udah lumayan segar, udah lumayan enak waktu itu. Lanjutan perjalanan dengan bismillah. Ibu juga bilang kayak, Dek, Kak, jangan putus baca doa ya nanti, katanya. Iya gitu. Singkatnya, lama perjalanan, akhirnya nggak tahu kenapa ya bang ya, kita tuh selalu masuk di wilayah Alas Roban itu pasti malam. Pasti selepas Isya kita selalu nyampe di Alas Roban. Nggak pernah waktu kondisi terang gitu loh. Selalu kondisi gelap kita nyampe di Alas Roban. Seperti sama kayak awal, bapak sempat berhenti, bapak sempat bilang kayak, yuk baca doa, katanya sambil bapak ngerapin nih bingkisan yang dikasih sama Simbah gitu loh, dirapiin. Kita baca doa, kita masuk nih ke wilayah Alas Roban. Itu sebenarnya sih wilayahnya masih lumayan ramai ya, karena masih jam-jam segitu loh, masih banyak yang lewat waktu itu. Jalan sampai akhirnya mobil mogok, harus ganti air radiator waktu itu. Bapak turun buat mengganti air radiator. Di situ gue sempet kayak, aduh ini apa lagi nih gitu kan ya. Tapi bapak di situ udah kayak dengan PD-nya, karena mungkin bawa di situ ya turun gitu aja gitu loh, sambil
nuangin air. Sambil kita sempat berhenti sekitar 30 menit deh waktu itu, nggak langsung lanjutin perjalanan waktu itu. Kondisinya rame, maksudnya nggak rame banget tapi banyak mobil yang lalu lalang waktu itu. Di situ gue sama kakak gue ngobrol-ngobrol dalam mobil, bapak juga buka jendela semua sambil nunggu mobil adem lah buat lanjutin perjalanan. Adik juga tenang. Cuman pas gue nengok ke sebelah kiri bang, gue kayak hawanya tuh kayak nggak berani gitu loh buat nengok. Mau nengok awalnya kayak nggak berani. Sampai tiba-tiba gue coba buat kayak nengok begitu loh. Kayak penasaran aja. Nengok di ujung ada lagi bang api unggun. Cuman gue nggak berani lihat di situ. Pertama tuh titik kayak api kecil lama-lama gede gitu loh. Saat gue ngeliat titik itu gue langsung kak gue bilang kak kenapa? Enggak, kata kenapa? Tuh kan lo mulai kan, udah kata dia, udah diem kata dia gitu, udah diem sini langsung diginiin sama kakak gitu, udah diem kata dia. Ya kak ibu bilang deh kenapa deh kata gitu kan. Enggak mah itu lagi kata gitu ya. Udah ayo kata bapak, ayo udah lanjut gitu loh. Lanjutlah kita perjalanan. Waktu abis dari yang gue ngeliat titik api terus gue nggak berani ngeliat lagi, di situ adik nangis. Yang tadinya diem bercanda-canda gitu, maksudnya masih bisa ketawa-tawa kan, hehehe gitu, nangis tiba-tiba. Bapak mulai kayak, loh apa ini gitu loh, apa ini gitu loh, sampai bapak kayak bolak-balikin yang dikasih itu loh, sampai dibolak-balikin. Bapak juga bilang baca doa dulu deh, baca doa ya. Hawanya juga mulai mencekam lagi, padahal rame loh, itu rame, nggak yang sesepi sebelumnya, rame tapi hawanya tuh mencekam aja, beda aja gitu loh kan. Bapak juga berkali-kali kayak, dia baca doa dulu deh, baca doa lagi, semuanya baca doa kata dia. Sambil bapak tuh kayak bukan ngedumel, kayak apa maneh tuh Eki, intinya ini apaan lagi sih, ini apaan lagi gitu loh. Sambil lanjutin perjalanan, ibu juga ngedekap ade sambil dia nggak putus baca doa. Kakak juga masih meluk gue terus biar gue nggak noleh kanan kiri. Jadi kan kita kalau mau keluar Alas Roban itu pasti kita tahu deh suasananya udah nggak kayak banyak hutan-hutan gitu loh, udah ada beberapa warung gitu loh kalau dulu. Tapi itu posisinya udah mau keluar Alas Roban, pasti ada beberapa warung. Ada nih warung bang, waktu itu buka. Bapak berhenti lah di warung. Ya kita mikirnya biasa karena oh berarti ini kita udah mau keluar Alas Roban nih. Karena kalau kita mau keluar tuh pasti kayak ada beberapa warung gitu loh kalau kita mau lewat. Terus bapak bilang, yaudah berhenti dulu yuk beli air kata dia gitu ya, istirahat. Oh yaudah, kita nggak ada mikir macam-macam karena mikirnya ya udah kita udah mau keluar aja. Terus rame lalang mobil kan. Begitu bapak turun, pesan air, beli air minum, bapak bilang di belakangnya si orang yang jaga kan otomatis hutan ya. Itu bapak ngeliat apa yang gue lihat pas berangkat bang. Jadi ada orang telanjang tapi cuma satu orang di belakang si tukang jualannya. Bapak bayar masuk ke mobil, bapak masuk ke mobil kayak langsung udah baca bismillah yuk jalan gitu loh, kayak panik gitu loh. Kenapa pak? Kata ibu, kenapa pak? Enggak, ayo gitu loh. Cuman warungnya mah warung nyata gitu loh, warung yang ya biasa wujud aja ya. Wujud gitu. Ayo kata kita. Dia minum bapak, airnya juga wujud, air mineral gitu. Jalan gitu loh, sampai kita keluar nih Alas Roban akhirnya. Bapak melipir, baru bapak cerita. Bapak melihat apa yang Dedek lihat katanya. Apa pak? Yang kepalanya kebakar gitu. Jadi bapak tuh mikirnya kayak takutnya apa yang dibeli nih, warung yang dibeli itu kayak apa sih penglarisnya tuh kayak gituan gitu loh. Sampai air yang dibawa bapak itu dibuang bang. Dah ntar kita beli di swalayan yang lebih pasti gitu loh. Bapak baca bismillah, bapak juga kaget. Bapak bilang udah di situ panik lagi, kayak kok katanya aman-aman aja, insya Allah aman-aman aja, kok ini kita masih kayak beberapa kali digangguin gitu kan. Sampai akhirnya sampai ke rumah. Di besokannya sekitar jam pagi lah kita nyampe ke rumah. Bapak nelfon orang kampung. Bapak nyeritain apa yang bapak alamin itu loh. Jadi sebenarnya pas pulang itu lebih dominan ke bapak yang dikenain gitu loh dibandingin guanya bang. Nah si nenek itu nyamperin lah ke rumah Mbak Joko buat ngomong sama bapak. Bapak cerita ke Mbak Jokonya bilang, jadi kan ya Allah alam ya, kita kayak ngebawa benda kayak gitu kayak ada energinya gitu loh ya. Nah kalau kata Mbak Joko itu energi yang dibawain dibekalin ke bapak itu bentrok sama energi yang ada di Alas Roban. Jadi yang di penunggu Alas Roban tuh mungkin kayak pengen bukan nyerang sih, kayak lebih ngegangguin. Tapi ada jimatnya, tapi jimatnya juga
energinya bentrok. Jadi kayak antara pengen diganggu tapi enggak, pengen diganggu tapi enggak gitu loh. Jadi bentrok dari si Mbak Jokonya bilang. Akhirnya Mbak Joko bilang, ya udah sampai rumah kan, udah ya udah dibuang ya, dikubur katanya. Jimat yang dikasih Mbak Joko, disuruh dikubur, nggak boleh dibuka. Jadi sebenarnya sampai detik ini gue sendiri nggak tahu apa isi dari yang dikasih Mbak Joko ya. Udah singkat ceritanya, ya akhirnya dari situ kita semua sekeluarga nggak pernah lagi pulang kampung pakai mobil pribadi. Kita selalu milih buat naik bis gitu. Nah dari kejadian itu sih sebenarnya gue jadi lebih kayak gampang, bukan ngeliat sih bang, lebih gampang kayak sensitif gitu loh sama hal kayak gitu di situ. Kalau ada apa-apa tuh gampang kayak gitu loh, gampang kayak apaan, dan gampang diwujudin hal-hal yang kayak aneh-aneh gitu loh. Gitu. Oke. Gila sih ini kejadian yang dialamin sama Mbak Yesi tuh apa ya? Nggak bisa mikir gue, kayaknya bener-bener mencekam banget gitu perjalanannya. Makanya sampai gila ya, lu berangkat dari Alas Roban itu jam 8, jam 9 malam ya, iya, sampai betul. keluar di subuh hari. Betul. Padahal itu kita ngeliat jam 15 menit sebelum kita keluar itu masih jam 1 malam. Iya, bokap lu sempet mastiin tuh ya, jam 1 malam ya. Jam berapa? Oh, jam 1. Tapi begitu kita keluar benar-benar azan subuh. Itu yang gak masuk di akal gitu. Mbak Yesi, dari semua kejadian yang terjadi nih, yang lo alami, teror ini tuh terjadi karena apa sih penyebabnya? Kalau dari versi Mbak Jokowi sih mungkin karena wangi dari adik ya, waktu itu masih 7 bulan usianya, masih wangi-wanginya lah waktu itu. Terus kondisinya kan saat itu gue juga lagi menstruasi ya gitu loh. Mungkin itu yang sedikit jadi pemicu beberapa rentetan kejadian itu gitu. Kalau menurut Mbak Yesi, Mbah Buyut yang mengikuti sepanjang perjalanan itu tujuannya apa? Ya mungkin untuk kayak menjaga aja sih mungkin ya, menjagain cicit sama cucutnya aja mungkin dari hal-hal goib itu mungkin. Karena dia tahu nih ada anak bayi dan Mbak juga lagi menstruasi, berhalangan waktu itu. Betul, ya. Dan yang jalur yang dilewati ini adalah jalur Alas Roban. Iya, betul. Mungkin takutnya dari makhluk-makhluk astral yang di sana tuh mengganggu. Jadi mbahnya ini memprotek gitu ya. Bisa jadi. Gila sih, tapi itu yang pas tadi Mbak ceritain tentang si sosok Mbah Buyut yang ngikutin sepanjang perjalanan, itu sih part yang paling gila sih menurut gue. Karena itu tuh yang tadinya guanya ketakutan, jadi tenang aja gitu bawaannya. Begitu ngeliat si Mbah Buyut senyum, ngikutin, tenang aja bawaannya gitu. Gila ya, untuk luar biasa banget nih kejadian yang dialami oleh Mbak Yesin di tahun 2004 lalu ya Mbak. Betul. Ya. Dan sebenarnya masih menjadi pertanyaan buat gue nih tentang sosok api, manusia berkepala api dengan tubuh yang bertelanjang ya. Betul. Tanpa ada sehelai pun pakaian ya Mbak ya. Tidak ada. Ini sebenarnya nih mungkin buat teman-teman yang tahu sebenarnya sosok ini apa. Betul. Apakah memang benar-benar sosok ini adalah sosok penunggu asli hutan Alas Roban atau hanya jin yang menyerupai aja ya? Kita nggak tahu ya. Mungkin yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Mungkin ada yang pernah lihat juga sosok ini kali ya. Mungkin. Karena kan banyak banget orang-orang yang ngalamin gangguan di Alas Roban nih. Betul sekali. Gitu. Oke, Mbak Yesi, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah mau mampir ke Jalan Gelap, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di hari Senin, Kamis, dan Sabtu di jam 9 malam karena masih banyak video-video menarik yang wajib kalian tonton. Dan gue mau ngingetin lagi buat kalian yang mau jadi narasumber kayak Mbak Yesi, bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Mbak Yesi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, oke.